Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita tetap masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga aktivitas yang kita lakukan bisa terlaksana dengan baik. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah sistem operasi, di mana untuk pertemuan kita di minggu yang ke-6 ini masih dapat kita laksanakan secara daring di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk minggu ini, kita ada beberapa topik yang akan kita bahas. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik dari awal sampai akhir nantinya. Untuk itu, silakan masing-masing Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan tadi untuk nanti bisa mencatat mengenai beberapa hal yang perlu ditanyakan setelah sesi penjelasan saya sampaikan. Untuk topik hari ini adalah mengenai penjadwalan proses, sasaran dan strategi penjadwalan, serta algoritma penjadwalan dari sistem operasi. Dengan topik ini, diharapkan nanti masing-masing Anda bisa memberikan penjadwalan, bisa memberikan penjelasan mengenai penjadwalan proses, kemudian sasaran dan strategi yang harus dilakukan, serta bisa mengimplementasikan mengenai penjadwalan yang terdapat di dalam sistem operasi. Karena memang kita tahu bahwasanya di dalam sistem operasi itu mengelola seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik, maka penjadwalan menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dipelajari. Kita masuk ke topik yang pertama mengenai penjadwalan proses, di mana materi ini bisa nanti Anda baca di buku karangan Sri Kusuma Dewi dan di buku Bambang Haryanto. Sementara untuk di buku Sri Kusuma Dewi itu di bab 5 dan buku Bambang Haryanto di bab 4. Silakan nanti Anda baca referensi ini dan ini bisa Anda cari di perpustakaan kampus maupun nanti di referensi e-book ataupun referensi yang lainnya. Sehingga dengan referensi ini bisa menambah wawasan Anda mengenai penjadwalan proses yang dilakukan oleh sistem operasi. Penjadwalan, saya kira Anda sudah pernah mendengar sebuah kata ini, ya. Apa yang dimaksud dengan suatu bentuk penjadwalan? Di dalam sistem operasi, penjadwalan menjadi hal yang sangat penting sekali berkaitan dengan sebuah proses yang akan dilakukan. Karena dengan penjadwalan yang baik, semua proses akan berjalan, akan dapat dieksekusi juga dengan baik. Hal ini mengingat banyaknya sumber daya yang terdapat di dalam sistem komputer untuk bisa dikelola oleh sebuah sistem operasi, maka untuk bisa berjalan setiap proses yang akan dilakukan, maka sangat diperlukan suatu penjadwalan. Contoh mudah saja misalnya, untuk Anda bisa kuliah dengan saya, dengan mata kuliah sistem operasi, ini juga perlu adanya sebuah jadwal, mengingat banyak mata kuliah yang Anda ambil di semester ini. Agar penjadwalan bisa berjalan dengan baik, harus disusun sedemikian rupa sehingga kegiatan yang dilakukan nantinya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti halnya kalau kita sedang dalam proses pembelajaran seperti ini, itu juga sangat memerlukan penjadwalan, mengingat mata kuliah yang Anda ambil itu jumlahnya cukup banyak, sehingga untuk setiap mata kuliah yang bisa berjalan dengan baik, perlu disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun, sehingga proses kegiatannya bisa berjalan lancar, dan tentu nanti akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa adanya penjadwalan untuk setiap proses perkuliahan yang diikuti. Penjadwalan merupakan mekanisme kebijaksanaan di sistem operasi yang berhubungan dengan urutan kerja di sistem komputer dengan konsep multi-programming. Maka dengan konsep multi-programming inilah penjadwalan harus kita susun dikarenakan banyak program yang harus diproses oleh sistem operasi di dalam sistem komputer.
dan di dalam memproses tadi sesuai dengan urutan kerjanya. Namun demikian, adanya mekanisme kebijaksanaan bisa saja sebuah proses yang dilakukan, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sistem operasi mengingat banyak konsep yang mesti harus dilakukan berkaitan dengan multiprogramming. Kadang-kala prosesnya adanya suatu kegiatan yang memprioritaskan dari sebuah kegiatan yang harus dilakukan. Maka juga secara mekanisme mestinya harus secara berurutan setiap proses yang dilakukan, namun bisa saja proses tersebut akan berganti dengan proses yang lain dikarenakan adanya kebijaksanaan yang dilakukan oleh sistem operasi di dalam sebuah konsep dari sistem multiprogramming. Di mana kita pahami bahwasanya konsep multiprogramming yang menjelaskan bahwasanya banyak program-program di dalam sebuah sistem komputer yang harus dieksekusi atau diproses oleh sebuah sistem operasi. Agar proses ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya penjadwalan terhadap setiap proses yang kita lakukan, sehingga setiap masing-masing proses bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dengan demikian, tujuan dari proses yang dilakukan akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu, harus juga kita pahami bahwasanya penjadwalan juga mempunyai beberapa tipe. Ya, jadi ada beberapa tipe-tipe yang berkaitan dengan penjadwalan. Untuk itu, silakan masing-masing Anda untuk bisa memahami gambar tersebut berkaitan dengan tipe penjadwalan. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka tipe penjadwalan bisa kita bagi menjadi penjadwalan jangka panjang, kemudian penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka pendek. Kalau penjadwalan jangka panjang, berarti semua program-program aplikasi yang ada ini masih berada di dalam posisi batch queue dan masuk ke dalam posisi ready queue. Artinya, semua aplikasi program masih tersimpan di dalam media penyimpanan, baik itu media penyimpanan secara internal maupun media penyimpanan secara eksternal. Sementara untuk penjadwalan jangka menengah, penjadwalan yang sudah berada di dalam ready queue, di mana proses ini sedang dalam posisi suspended blocking queue, artinya masih dalam posisi mengantri waiting block atau menunggu untuk CPU bisa menyelesaikan kegiatan yang lainnya, baru nanti akan segera dijalankan. Jadi dia sudah dalam posisi ready. Sementara untuk penjadwalan jangka pendek adalah penjadwalan yang akan dan sedang diproses oleh Central Processing Unit. Jadi penjadwalan jangka pendek tidak berada dalam posisi ready lagi, tapi segera dan akan diproses oleh Central Processing Unit. Maka kalau kita melihat dari tipe-tipe penjadwalan ini di dalam sebuah sistem komputer yang akan dilaksanakan dengan konsep multiprogramming, di mana semua akan dikelola oleh sistem operasi, maka setiap penjadwalan memang tadi harus sesuai dengan mekanisme kebijaksanaannya yang berdasarkan dengan urutan kerja atau urutan dari proses yang harus dilakukan. Artinya, tentunya penjadwalan jangka pendek akan diproses terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh jangka menengah, dan nanti juga terakhir akan diikuti oleh penjadwalan yang termasuk dalam kategori jangka panjang. Sehingga dengan demikian, tentunya proses akan lebih cepat dilaksanakan oleh penjadwalan yang termasuk di dalam jangka pendek ini. Nah, inilah tipe-tipe posisi penjadwalan yang dapat kita lihat dari gambar ini di dalam sebuah sistem operasi. Dan kalau kita perhatikan dari gambar ini juga sebenarnya ini adalah gambaran dari diagram status proses seperti yang kita sampaikan di minggu yang lalu. Di mana ada ready, kemudian diperoleh CPU, kemudian ada nanti diteruskan dengan run dan diselesaikan dengan complete. Selanjutnya, kita lihat sasar utama dari adanya penjadwalan proses atau yang menjadi tujuan utama kenapa perlu dilakukan penjadwalan proses di dalam sistem operasi.
Sasarannya antara lain adalah bahwasanya proses yang dilakukan harus berlaku secara adil atau fairness. Adil maknanya adalah setiap proses yang dilakukan berkaitan dengan konsep multiprogramming tadi, maka setiap proses yang ada harus dapat berjalan, harus dapat diselesaikan. Maka kata adil di sini adalah setiap proses yang ada harus dapat dieksekusi atau dapat dijalankan sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, harus efisiensi. Ini artinya adalah proses yang dilaksanakan secara satu persatu berkaitan dengan urutan kerjanya sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dengan demikian efisiensi akan tercapai sesuai dengan proses yang dilakukan terhadap aplikasi program tertentu karena dilaksanakan secara satu persatu sesuai dengan urutan kerja dari sistem operasinya. Kemudian juga sasaran penjadwalan adalah adanya waktu tanggap, adanya waktu berjalan, dan adanya waktu selesai. Kalau kita lihat dari sasaran utama ini, maka juga kita ingatkan kembali bahwasanya sesuai dengan definisi dari proses yang kita sampaikan di minggu yang lalu, setiap proses yang dilakukan itu akan ada selalu yang dimuat dan ada selalu yang dibawa. Nah, di antara yang dimuat tadi adalah berkaitan dengan waktu. Apakah berkaitan dengan waktu responnya, waktu berjalannya, dan waktu selesai atau waktu kegiatan tersebut memberikan satu bentuk keluaran. Inilah 5 hal yang menjadi sasaran utama di dalam sebuah proses penjadwalan. Adil, efisiensi, adanya waktu tanggap, waktu berjalan, dan waktu selesai. Nanti di dalam implementasi tentang algoritma penjadwalan, kita akan lebih jauh membahas mengenai respon time, turnaround time, dan throughput yang berkaitan dengan algoritma penjadwalan di dalam proses penjadwalan yang berdasarkan urutan kerja dengan konsep multi-programming. Selanjutnya, kita juga harus tahu berkaitan dengan sasaran dari penjadwalan proses tadi, maka juga kita harus tahu tentang strateginya agar sasaran adil fairness tadi, kemudian adanya respon time dan yang lainnya bisa tercapai dengan baik. Kita juga harus menggunakan beberapa strategi yang berkaitan dengan penjadwalan tersebut. Untuk itu, strategi penjadwalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategi non-preemptive dan strategi preemptive. Maka dengan dua strategi ini, nanti kita bisa melihat penjadwalan dengan strategi yang mana yang lebih baik untuk bisa kita pergunakan di dalam kita memproses sebuah program yang terdapat di sistem komputer yang dilakukan oleh sistem operasi. Strategi non-preemptif adalah merupakan strategi jika proses sudah diberikan waktu proses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses tersebut selesai. Artinya, dengan strategi non-preemptif, untuk kita bisa memproses sebuah program, maka program tersebut harus diselesaikan dan tidak bisa diambil alih oleh proses lain sampai proses tersebut selesai. Nah, ini yang disebut dengan strategi non-preemptif. Sementara untuk strategi dengan preemptif adalah jika proses sudah diberikan waktu proses, maka proses tersebut dapat diambil alih oleh proses lain atau disela atau digantikan meskipun proses tersebut belum selesai. Nah, ini berbeda dengan strategi yang non-preemptif. Maka di dalam strategi preemptif, jika proses sedang kita laksanakan, maka proses tersebut dapat digantikan oleh proses lain atau disela meskipun proses tersebut belum selesai dan nanti akan dilanjutkan kembali jika proses yang mengambil alih tersebut sudah selesai. Nanti di masing-masing strategi ini, baik strategi non-preemptif maupun strategi dengan penjadwalan preemptif, bisa kita lihat di dalam implementasi untuk contoh-contoh mengenai algoritma penjadwalan. Maka dengan kedua strategi ini nanti kita bisa melihat
proses mana yang lebih baik untuk bisa memberikan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan mengenai strategi non preemptif maupun strategi preemptif. Berikutnya, untuk kita bisa nanti mengimplementasikan dari strategi penjadwalan tadi, maka ada beberapa algoritma yang berkaitan dengan penjadwalan proses. Maka dengan algoritma ini nantinya kita bisa melihat, kita bisa mengimplementasikan atau mensimulasikan bagaimana sebuah proses yang dilakukan oleh sistem operasi berkaitan dengan penjadwalan yang dilakukannya. Untuk itu, ada beberapa algoritma penjadwalan proses yang bisa kita lihat. Pertama, kita lihat algoritma penjadwalan proses yang berkaitan dengan strategi non preemptif. Maka di sini terdapat 4 algoritma penjadwalan yaitu FIFO, SJF, HRN, dan MFQ. FIFO atau First In First Out atau juga disebut dengan FCFS, First Come First Service. Jadi yang pertama dia masuk, pertama dia yang keluar, atau pertama datang, pertama akan diberikan layanan. Kemudian sorted job list dan HRN, H ratio next, dan MFQ, multiple feedback view. Kemudian untuk yang strategi preemptif juga terdapat 4 algoritma penjadwalan proses yaitu RR, SRF, PS, dan QS. RR round robin, SRF sorted remaining fish, PS priority schedule, dan QS guaranteed scheduling. Nah, inilah beberapa algoritma yang dikaitkan dengan strategi yang ada untuk nanti bisa kita implementasikan di dalam penjadwalan sebuah proses yang harus kita lakukan nantinya. Sehingga dengan adanya beberapa algoritma penjadwalan proses ini, nanti kita bisa melihat proses mana yang lebih efisien di dalam setiap kegiatan untuk kita bisa memproses sebuah program atau aplikasi program yang ada di dalam sistem komputer yang dilakukan oleh sistem operasi. Untuk itu, kita masuk ke dalam contoh 1, penjadwalan algoritma FIFO atau FCFS. Contohnya misalnya, terdapat 3 buah job atau proses yang minta dilayani untuk diproses oleh Central Processing Unit atau CPU, di mana proses tersebut adalah P1, P2, dan P3. Kemudian, waktu proses atau burst time yang disediakan oleh CPU untuk ketiga job tersebut adalah 24, 3, dan 5. Maka, selesaikanlah penjadwalan prosesnya dengan menggunakan algoritma FIFO atau FCFS. Nanti ini bisa Anda rubah dan buktikan dengan menggunakan gambar, tabel, Gantt chart, grafik, serta tentukan total waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggunya. Dari soal ini bisa kita lihat bahwasanya untuk kita bisa mensimulasikan atau mengimplementasikan dari sebuah penjadwalan algoritma, bisa nanti kita buktikan dengan menggunakan tabel, Gantt chart, dan menggunakan grafik. Nah, dari soal tersebut kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwasanya tadi terdapat 3 job atau proses, sehingga nanti kalau dikatakan di sini ada P1, berarti ini proses pertama, P2 proses kedua, dan P3 adalah proses ketiga. Jadi ada 3 buah proses yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian masing-masing proses disediakan waktu prosesnya atau batch time-nya. Nah, ini tentu Anda masih ingat berkaitan dengan tugas yang sudah disampaikan di minggu yang lalu bahwasanya ada beberapa alasan mengapa sebuah proses diberhentikan. Di antaranya adalah karena waktu proses yang disediakan itu sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, sehingga CPU akan menghentikan proses yang sedang berlangsung. Jadi dengan demikian, setiap proses yang dilakukan di dalam sebuah sistem operasi itu sudah disediakan burst time-nya atau waktu prosesnya. Ini dalam satuan milisecond, ya. Jadi setiap proses yang dilakukan sudah disediakan waktu proses atau disebut dengan burst time. Jadi P1 tadi burst time-nya 24, P2 burst time-nya 3, dan P3 burst time-nya 5. Artinya masing-masing setiap proses yang ada di sini sudah disediakan waktu proses untuk bisa melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya,
setiap algoritma yang digunakan dalam penjadwalan proses itu memiliki suatu bentuk ketentuan yang berbeda. Jadi masing-masing algoritma, baik dengan strategi non-preemptif maupun dengan strategi preemptif, itu memiliki ketentuan yang tidak sama. Nah, kita lihat ketentuan untuk yang algoritma FIFO. Pertama, bahwasanya dia merupakan penjadwalan strategi yang non-preemptif, artinya kegiatan proses nanti harus diselesaikan dan tidak bisa disela atau digantikan oleh proses yang lain. Kemudian yang kedua, merupakan penjadwalan yang tidak berprioritas. Dan yang ketiga, penjadwalan yang sederhana, karena ini mudah untuk dipahami, berkaitan tadi dengan FIFO, first in, first out, pertama masuk, pertama keluar, atau first come, first service, pertama datang, pertama yang dilayani. Kemudian semua job atau proses diberikan waktu proses berdasarkan waktu yang disediakan, artinya berdasarkan waktu kedatangan. Sehingga dengan demikian, yang datang duluan maka akan dilayani duluan. Kemudian proses dijalankan sampai dengan selesai. Untuk algoritma FIFO atau FGFS ini sering kita ketemui di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya berkaitan dengan satu bentuk antrian yang sering kita lakukan, misalnya di saat kita mengisi BBM di pom bensin, maka kalau kita datang duluan akan kita juga dilayani duluan, dan kita datang duluan juga kita akan keluar duluan. Atau misalnya di saat kita mengantri untuk melakukan transaksi di perbankan, di mana kita biasanya akan diberikan nomor antrian, maka kita akan diproses sesuai dengan nomor antrian tersebut. Jika nomor antrian kita kecil juga akan diproses lebih cepat, tapi jika nomor antrian kita besar, maka juga akan diproses lebih lama lagi. Artinya, waktu tunggu kita berdasarkan dari nomor antrian tersebut. Nah, ini contoh implementasi keseharian di dalam algoritma FIFO atau FGFS yang sering kita jumpai di saat kita melakukan untuk kegiatan yang sifatnya mengantri atau antrian, sehingga kegiatannya harus dilakukan secara urutan kerjanya dari waktu antrian tersebut. Kemudian, untuk nanti kita juga bisa mengimplementasikan algoritma ini, ada beberapa hal yang juga harus kita pahami berkaitan dengan job atau proses yang disingkat dengan P. Kemudian ada burst time, waktu yang disediakan oleh CPU untuk melayani proses dengan satuannya MS. Kemudian ada AT, ini adalah arrival time, waktu tiba job atau waktu proses yang tersedia. Kemudian juga ada TAT, turn around time, atau waktu proses setiap job atau setiap proses. Dan ada WT, waiting time, waktu tunggu job. Dan ada FT, finish time atau waktu selesai. Nah, nanti beberapa item inilah yang harus kita masukkan di dalam sebuah tabel untuk menghitung bagaimana sebuah proses yang dilakukan oleh sistem operasi berdasarkan algoritma dari strategi yang akan kita lakukan. Baik nanti menggunakan strategi non-preemptif maupun menggunakan strategi yang preemptif, disesuaikan dengan algoritma penjadwalan prosesnya. Kemudian untuk finish time itu kita ada rumusnya, AT ditambah WT berarti arrival time ditambah dengan waiting time. Sementara untuk average waiting time, untuk rata-rata waktu tunggunya adalah total waiting time dibagi banyaknya job. Nah, ini beberapa ketentuan yang nanti harus kita perhatikan di saat kita melakukan penghitungan tentang simulasi atau implementasi dari penjadwalan proses. Selanjutnya kita coba menyelesaikan dari soal tadi yang menggunakan algoritma FIFO ke dalam suatu bentuk tabel. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat tabel sebagai berikut. Di masing-masing tabel kita cantumkan judul tabelnya, sehingga di sini ada job atau proses, ada AT, ada arrival time, ada TAT, turn around time, ada WT, waiting time, dan ada FT atau finish time. Kemudian di sini juga ada total WT, total waiting time, dan AWT atau rata-rata waktu tunggu atau average dari waiting time. Kita lihat di sini bahwasannya dari soal tadi ada 3 buah job atau proses, yaitu P1, P2, dan P3, dan masing-masing job atau proses sudah disediakan waktu proses atau waktu kedatangannya, yaitu 24, 3, dan 5. Maka berdasarkan algoritma FIFO, yang dilaksanakan duluan, yang diproses duluan adalah yang pertama datang. Jadi,
kalau ada P1, P2, dan P3, maka proses yang pertama datang adalah P1. Sehingga dengan demikian, yang turnaround time yang berjalan duluan waktunya adalah P1. Sehingga P1 di sini ada 24, kemudian waktu tunggunya adalah 0, dan waktu selesainya adalah 24. Karena tadi untuk mencari waktu selesai adalah AT ditambah dengan WT. Maka kalau 24 ditambah dengan 0, sehingga hasilnya adalah 24. Kemudian yang kedua adalah yang diproses adalah P2. Nah, P2 tadi diberikan waktu proses 3, maka waktu dia berjalan adalah menjadi 27. Karena tadi yang 24 dari P1 ditambah dengan 3, maka 24 ditambah dengan 3 menjadi 27 waktu dia berjalan. Sementara untuk waktu tunggu dari P2 adalah 24. Sehingga dengan demikian waktu selesai dari P2 adalah 27. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya yang perlu nanti Anda kerjakan adalah mulai dari TAT, WT, FT, total WT, dan AWT. Sehingga dengan demikian, untuk turnaround time di dalam algoritma FIFO ada penambahan dari waktu tunggu proses yang sebelumnya ditambahkan dengan waktu yang disediakan oleh sistem processing untuk memproses job atau proses berikutnya, atau waktu kedatangannya, atau ditambahkan dengan bus time yang kita miliki. Sehingga tadi waktu tunggu untuk proses yang dilakukan untuk P2 menjadi 27 karena waktu tunggu tadi turnaround time dari 24 ditambah 3 maka menjadi 27, sehingga waktu tunggunya adalah 24. Sementara 24 ini adalah tadi turnaround time untuk yang P1. Sehingga begitu dan seterusnya. Maka untuk P3 ya 27 ditambah dengan 5 maka menjadi 32. Sehingga waktu berjalan dari 27 yang P2 menjadi waktu tunggu dari P3. Sehingga dengan demikian untuk waktu selesai adalah 32, dikarenakan 32-nya adalah 5 ditambah dengan 27. Maka nanti demikian cara kerjanya untuk proses-proses yang berikutnya. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya total waktu tunggunya adalah kita bisa lihat seperti ini, ya. Total waktu tunggu adalah total waktu tunggu dari masing-masing proses. Jadi waktu tunggu P1 tambah waktu tunggu P2 tambah waktu tunggu P3. Nanti Anda bisa ditambahkan dengan ini P3 bukan P1, jadi waktu tunggu P3. Sehingga demikian waktu tunggu P1 0 ditambah dengan waktu tunggu P2 24 ditambah dengan waktu tunggu P3 27, maka jadi 51. Jadi 51 ini adalah total waktu tunggu dari ketiga proses yang dilakukan tadi, yaitu P1, P2, dan P3. Makanya jumlahnya adalah 51. Sementara untuk mencari rata-rata waktu tunggu adalah ya, total dari waktu tunggu dibagi dengan banyaknya job atau proses. Tadi kita sudah dapat bahwasanya waktu tunggu adalah 51, ini 51. Kemudian waktu rata-ratanya dibagi menjadi 3. 3 ini adalah dari proses tadi. Jadi ada P1, P2, dan P3. Maka ini adalah ada 3 buah job atau ada 3 buah proses. Sehingga AWT-nya adalah 51 dibagi dengan 3 menjadi 17. Dan jangan lupa mencantumkan satuan waktunya, yaitu 17 ms. Nah, sebenarnya dari penjadwalan proses yang kita contohkan dengan algoritma FIFO ini, bagaimana kita nanti bisa mencari rata-rata waktu tunggu atau average waiting time yang sekecil mungkin. Karena kita tahu bahwasanya sebuah penjadwalan yang idealnya adalah bagaimana proses yang dilakukan jika memang perlu tanpa adanya waktu tunggu. Artinya proses bisa diselesaikan dengan normal. Seperti kita bahas tentang definisi proses minggu yang lalu, bahwasanya proses akan berhenti jika sudah selesai melaksanakan kegiatannya dan meminta kepada sistem operasi untuk menggunakan exit call system. Artinya proses berjalan normal tanpa adanya kendala sampai dia selesai sehingga tidak adanya waktu tunggu. Nah, berkaitan dengan konsep yang multi programming tadi dan urutan kerja sesuai dengan definisi penjadwalan, maka
proses yang dilakukan ada mekanisme kebijaksanaannya. Sehingga dengan demikian ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan sehingga akan terdapat total dari waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggu. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencari rata-rata waktu tunggunya yang sekecil mungkin. Karena semakin kecil rata-rata waktu tunggunya, maka proses itu akan semakin cepat atau semakin baik untuk bisa diselesaikan. Ini yang kita buat baru menggunakan tabel. Kita lihat berikutnya yang menggunakan Gantt chart. Gantt chart adalah sebuah bagan yang digambarkan dengan satu bentuk gambar, chart, ya gambar tertentu. Nah, untuk membuat Gantt chart, kita bisa menggunakan seperti sebuah garis yang dibuat secara horizontal atau yang persegi panjang. Nanti panjangnya garis ini tentu disesuaikan dengan bar stem yang dimiliki oleh setiap proses yang dilakukan. Untuk itu, tadi karena kita ada 3 buah proses, maka Gantt chart kita bagi 3, yaitu P1, P2, dan P3. Dan kita batasi dengan tanda ini proses P1, kemudian ini proses untuk P2, dan ini proses untuk P3. Kemudian setiap proses yang dilakukan akan selalu diawali dengan 0, ya, 0. Kemudian tadi P1 diberikan bar stem sebanyak 24, kemudian P2 tadi diselesaikan di 27 dan P3 di 32. Ini artinya bahwasanya di dalam setiap Gantt chart ini di 0 berarti mewakili awal dari proses dan di 24 mewakili akhir dari proses. Jadi ini sebagai startnya, di 24 sebagai finishnya. Artinya ada sisi kiri dan ada sisi kanan. Maka dengan demikian P1 prosesnya diawali dari 0 dan selesai atau finish di 24. Sementara P2 prosesnya dimulai dari 24 dan finishnya di 27. Dan untuk P3 prosesnya dimulai dari 27 dan selesai di 32. Ya, kenapa ini 24? Karena tadi P1 adalah jalan duluan, maka waktu tunggunya nggak ada. Jadi kalau di sini kita ada 24 berarti 0 tambah 24 menjadi 24. Kenapa ini 27? Karena tadi P2 diberikan pertanyaan adalah sebanyak 3. Jadi 24 ditambah 3 baseline-nya menjadi 27. Begitu juga dengan P3 yang tadi diberikan baseline sebanyak 5, sehingga 27 tambah 5 maka menjadi 32. Maka di dalam Gantt chart ini sebenarnya menjelaskan dari sebuah proses di mana awal proses dan finish atau selesai dari proses. Sehingga yang tercantum di sini adalah dari finish di setiap masing-masing proses. Di mana P1 finish di 24, P2 finish atau selesai di 27 dan P3 finish atau selesai di 32. Nah, tentunya antara Gantt chart dengan tabel tadi punya keterkaitan yang sangat erat sekali. Artinya dapat dijelaskan bahwasanya di finish masing-masing Gantt chart ini akan sama dengan yang kita lihat di finish time di tabel tadi. Kita lihat tadi P1 24, P2 27, dan P3 32. Dan ini hasilnya harus sama dengan yang tergambar di dalam Gantt chart. Maka kita lihat P1 24, P2 27, dan P3 32. Kemudian yang juga harus diperhatikan bahwasanya di dalam menggambarkan besarnya ukuran Gantt chart ini tidak sama. Kalau P1 lebih panjang, ini dikarenakan base time-nya lebih besar. Kemudian P2 lebih kecil, kan juga base time-nya lebih kecil. Dan P5 agak besar, kan juga base time-nya lebih besar daripada P2. Kita tahu tadi bahwasanya base time P1 adalah 24, maka dia agak lebih panjang. Base time P2 atau waktu yang disediakan adalah 3, maka dia agak lebih kecil. Dan base time untuk P3 adalah 5, maka dia agak lebih besar daripada yang P2 dan lebih kecil daripada yang P1. Sehingga penggambaran Gantt chart-nya di sini tidak sama dan nanti harus disesuaikan dengan base time atau waktu yang disediakan oleh CPU untuk setiap masing-masing proses yang akan dilakukan. Jadi harus disesuaikan dengan base time-nya atau waktu yang tersedia di masing-masing proses untuk bisa dieksekusi. Dan inilah gambaran mengenai Gantt chart. Yang ketiga, kita coba lihat bagaimana penggambaran dengan sebuah grafik untuk penjadwalan. Algoritma ini menggunakan algoritma penjadwalan FIFO atau FJFS.
Nah, untuk grafik kita sama-sama tahu bahwasanya grafik itu digambarkan dengan sebuah garis vertikal dan sebuah garis horizontal. Jadi, adanya garis vertikal dan garis horizontal. Di garis vertikal, kita masukkan job atau prosesnya, sehingga ada P1, ada P2, dan ada P3. Sementara untuk yang garis horizontal, kita masukkan waktu prosesnya. Jadi kita ada 0, ada 5, kemudian 10, 15, sampai kita di sini dibuat 35. Ini artinya adalah waktu proses untuk masing-masing job yang berjalan. Dan angka-angka di bawah ini kita bisa tentukan berdasarkan kelipatan yang kita lakukan. Ini berarti dia kelipatan 5, nanti bisa saja juga kelipatan 2, misalnya 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nanti ini kita sesuaikan dengan sampai di finish urutan keberapa untuk job atau proses yang terakhir, sehingga kita bisa memperkirakan kalau tadi ini hanya sampai di finish 32, maka kita juga finish menjadi 35. Artinya jangan sampai nanti proses yang dilakukan berkaitan dengan angka di sini akan lebih kecil dari finish yang selesai. Minimal harus lebih besar sehingga nanti kelihatan sampai di mana masing-masing proses ini bisa digambarkan dengan menggunakan grafik. Nah, untuk itu setelah selesai ini, untuk menggambarkan proses seperti kita di dalam tabel tadi, kita lihat tadi. Maka tadi di dalam algoritma FIFO yang berjalan adalah P1, yang pertama datang duluan. Maka di dalam grafik kita bisa menggunakan arah panah seperti ini. Jadi kita tarik sebuah tanda panah dari P1 ke arah angka prosesnya, ya, tarik tanda panah, kemudian diakhiri dengan tanda panah di ujungnya, maka ini menandakan proses selesai. Kemudian kita tarik garis ke atas untuk menandakan bahwasanya ini adalah proses untuk P1, sehingga kita bisa memberikan penjelasan bahwasanya kalau tadi di P1 selesai 24, maka kita di sini tulis angkanya menjadi 24. Nah, inilah proses untuk P1 sehingga P1 dimulai tadi dari 0, ini dari 0 ya, sampai ke 24 waktu selesainya. Maka nanti juga akan diikuti dengan P2, P3, dan seterusnya. Nah, nanti dari grafik ini silakan Anda lanjutkan untuk menjadi tugas mandiri, ya. Jadi ini merupakan poin A untuk tugas mandiri, di mana nanti masing-masing Anda diminta untuk melanjutkan tentang penggambaran grafik dari algoritma FIFO atau FGFS untuk P2 dan P3. Mohon dicatat, ini tugas pertama Anda yang nanti dikodekan dengan poin A. Nah, demikianlah penjelasan untuk algoritma FIFO yang menggunakan 3 buah proses, di mana tadi masing-masing proses sudah disiapkan waktu prosesnya atau bar time-nya dan bisa kita selesaikan dengan menggunakan tabel, Gantt chart, dan grafik. Dan nanti silakan Anda lanjutkan bagaimana penggambaran dari grafik tersebut untuk algoritma yang FIFO ini. Dan itu merupakan tugas mandiri untuk poin A. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang kedua, masih menggunakan algoritma FIFO atau FGFS. Ini termasuk tugas mandiri yang ke dalam poin B. Jadi, kalau tadi ada 3 buah proses, maka di sini ada 5 buah proses. Masing-masingnya yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan masing-masing juga sudah diberikan bus time-nya, waktu prosesnya, yaitu 4, 10, 5, 15, dan 8. Selesaikan penjadwalan ini menggunakan FIFO, nanti ini dirubah, bukan FIFO tapi FIFO, dan FGFS, dan buktikan dengan menggunakan tabel, Gantt chart, grafik, dan tentukan total WT dan AWT-nya atau rata-rata waktu tunggunya. Ini termasuk ke dalam tugas mandiri di poin B. Jadi, tugas Anda adalah tadi ada poin A untuk menyelesaikan dengan grafiknya, sementara yang poin B itu Anda diminta untuk menyelesaikan dari awal dengan tabel, Gantt chart, grafik, total WT, dan AWT-nya. Nah, untuk materi ini itu sudah saya berikan penjelasan di Google Classroom-nya. Nanti silakan Anda lihat contoh-contoh yang ada di Google Classroom berkaitan dengan algoritma FIFO ini. Sehingga nanti bisa membantu Anda
di dalam menyelesaikan tugas mandirinya berkaitan dengan poin yang B. Kemudian kita masuk ke contoh 2 mengenai penjadwalan dengan algoritma SJF, di mana algoritma ini juga masih termasuk ke dalam algoritma yang menggunakan strategi non-preemptif. Contohnya ada 4 job, ya. Intinya soalnya adalah sama, 4 job atau 4 proses, kemudian disesuaikan dengan P1, P2, P3, dan P4, dan disediakan waktu prosesnya atau bar step-nya 6, 12, 7, dan 3. Kemudian lakukan penjadwalan dengan SJF dan buktikan dengan tabel ganjar grafik dan tentukan total waktu tunggu dan waktu rata-ratanya. Di dalam penjadwalan algoritma SJF, ya, ini sebagai kesimpulannya ada P1, P2, P3, dan P4, kemudian ada bastanya ada 6, 12, 7, dan 3. Untuk algoritma SJF ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan FIFO tadi. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya setiap algoritma penjadwalan memiliki ketentuan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Maka kita lihat di sini bahwasanya ketentuan algoritma SJF adalah pertama, dia termasuk ke dalam penjadwalan dengan strategi non preemptif, merupakan penjadwalan tidak berprioritas, dan ketiga adalah penjadwalan di mana burst time atau waktu proses terkecil yang akan dilayani terlebih dahulu. Jadi SJF tadi adalah sorted job first. Jadi proses akan dilakukan berkaitan dengan burst time yang paling kecil atau waktu proses yang paling kecil itu juga waktu proses yang lebih kecil, maka dia akan dilayani terlebih dahulu dan proses dijalankan sampai dengan selesai. Nah, contoh implementasi keseharian berkaitan dengan algoritma SJF ini adalah misalnya kita bisa melihat beberapa sebuah kegiatan, misalnya kalau kita lihat di beberapa contoh, misalnya kalau kita sedang bersama anak kecil, misalnya kalau kita naik kendaraan, maka yang dinaikkan adalah anak kecil terlebih dahulu. Jadi bukan yang besar, tapi yang kecil terlebih dahulu. Sehingga dengan yang kecil terlebih dahulu nanti bisa dilanjutkan dengan yang lebih besar. Atau misalkan kita contoh dalam sebuah jalan ada beberapa kendaraan yang ukurannya besar seperti truk misalnya, ada yang menengah, bus, dan ada yang lebih kecil yang pribadi. Maka pada saat terjadi suatu kemacetan tertentu atau terjadi penyempitan sebuah jalan, maka yang didahulukan biasanya adalah kendaraan-kendaraan yang kecil. Karena dengan kendaraan-kendaraan yang kecil akan bisa mempercepat proses berlewatnya jalan dibandingkan dengan nanti kalau kita mendahulukan kendaraan yang besar, ternyata begitu masuk kendaraan yang besar, maka jalannya tidak muat sehingga dia menjadi macet. Maka di sini yang kecil yang didahulukan. Atau dalam contoh lain berkaitan dengan adalah misalnya kita sedang mengantri di sebuah rumah sakit, kita juga sakit, tapi sakit kita tidak begitu parah. Kemudian tiba-tiba datang pasien yang lain yang penyakitnya lebih parah. Maka biasanya yang penyakit lebih parah ini ya yang akan dilayani terlebih dahulu, meskipun kita sudah mengantri cukup lama. Jadi dalam hal ini adalah adanya suatu bentuk kegiatan berkaitan dengan penjadwalan tadi yang disebut dengan adanya mekanisme kebijaksanaan. Jadi di dalam SJF, maka burst time yang paling kecil itu yang akan didahulukan untuk diproses atau dilayani. Nah, ini kita lihat untuk penyelesaian dengan tabelnya. Maka tabel yang masih kosong inilah sebenarnya yang harus Anda isi. Karena untuk job dan AT atau default time ini nanti kita selesaikan dengan banyaknya job dan nanti juga diselesaikan berdasarkan burst time yang dimiliki. Jadi untuk P1 tadi diberikan burst time sebanyak 6, P2 burst time-nya ada 12, P3 burst time-nya ada 7, dan P4 burst time-nya ada 3. Nah, nanti tentukanlah turnaround time-nya, waiting time-nya, dan finish time. Kalau kita melihat dari soal ini, berdasarkan algoritma SJF, burst time yang paling kecil yang akan diproses terlebih dahulu, maka bisa kita lihat di sini bahwasanya ada 6, 12, 7, dan 3. Maka yang harus kita proses terlebih dahulu adalah P4. Karena P4 adalah yang memiliki burst time yang lebih kecil. Setelah P4 baru nanti P1, setelah P1 baru kemudian P3, dan terakhir adalah
P2. Ini berdasarkan bus time yang ada. Cara pengerjaannya sama seperti kita yang Vivo tadi. Jadi misalnya untuk P4 3, jadi turnaround time-nya adalah di sini kita 3, waiting time-nya adalah 0, finish time-nya adalah 3. Jadi P4 yang kita dahulukan. Kemudian kita berpindah ke P1. Berapa turnaround time untuk P1? Berarti tadi 3 ditambah dengan 6. Maka di sini 9, waiting time-nya adalah 3 dan finish time-nya adalah nanti menjadi 9. Karena finish time adalah HT ditambah dengan WT. Begitu nanti dan seterusnya. Nah, silakan nanti Anda lanjutkan sebagai satu bentuk latihan berkaitan dengan algoritma SJF ini, dan untuk penjelasan dari materi algoritma ini sudah juga saya postingkan di Google Classroom. Silakan nanti dipelajari secara mandiri. Untuk hari ini, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan membahas lagi untuk pertemuan di minggu depan. Dan silakan nanti masing-masing Anda kerjakan tugas mandirinya berkaitan dengan poin A dan poin B, dan juga berkaitan dengan algoritma SJF ini. Silakan dibaca literatur atau materi yang sudah saya postingkan di Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan jangan lupa tadi ada tugas yang harus Anda lakukan berkaitan dengan poin A dan poin B, di mana nanti jawabannya dikirimkan lewat Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan bagi Anda mengenai sebuah penjadwalan proses yang dilakukan oleh sistem operasi berkaitan dengan strategi serta algoritma yang coba sudah tadi kita implementasikan menggunakan strategi non preemptif dengan algoritma Vivo dan FJF. Selamat melaksanakan tugas mandirinya, dan nanti silakan dipedomani materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Tetap selalu jaga kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini, dan terima kasih untuk perhatiannya sekali lagi. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.